Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di Dapur Alpiah YouTube channel. Jika ada resep yang mudah, mari kita lupakan resep yang susah. Anti ribet, anti gagal, dan irit modal. Ini dia resep bolu kukus termudah yang kamu cari. Cukup menggunakan 1 telur, dan itu pun buatnya cuma diaduk-aduk saja. Buat yang mau resepnya, silahkan tonton dan simak videonya sampai akhir ya. Oke, langsung saja kita ke bahan pertama. Ada 150 gram gula pasir, kita masukkan ke dalam mangkok adonan. Tambahkan 1 butir telur utuh, cenderung sedang ke besar ya. Lanjut masukkan 1 sendok penuh makan margarin, lalu vanili bubuk, bisa diganti vanili cair, dan jangan lupa tambahkan sedikit garam. Lanjut diaduk-aduk sampai putih kental, tapi tidak harus kental berjejak ya. Ini hanya sampai gulanya larut tercampur seperti ini, kurang lebih sekitar 2-3 menit sampai kental putih seperti ini. Jika sudah, kemudian lanjut bahan lainnya. Ini saya masukkan 1 saset susu kental manis, lalu tambahkan lagi 1 saset kara instan 65 ml. Aduk lagi sampai benar-benar larut dan tercampur. Untuk santan instan atau kara bisa dilarutkan dulu bersama air juga bisa ya teman-teman. Nah, ini saya langsung saja campur, kemudian saya masukkan air kurang lebih 200 ml karena sudah ada 65 ml santan tadi ya. Jadi ini airnya dikurangi menjadi 200 ml saja. Masukkan bersama 250 gram tepung terigu. Ini air dan tepung terigu saya masukkan saling bergantian ya. Sambil diaduk-aduk sampai air dan tepung terigu masuk secara bertahap, saling bergantian sambil terus diaduk-aduk sampai dipastikan tepungnya tidak ada yang bergerindil. Untuk maksimal lagi hasilnya, ini saya saring ya setelah menjadi adonan seperti ini menggunakan saringan. Dan jangan lupa untuk adonan yang menempel di saringan juga harus dirapikan dan dibersihkan supaya tidak ada banyak bahan yang terbuang ya teman-teman. Jika sudah disaring, kemudian siapkan permipan atau ragi instan. Ini saya gunakan permipan ukuran saset kecil ini. Saya masukkan 1 sendok teh saja ya teman-teman. Kemudian jika sudah masuk raginya, diaduk lagi sampai benar-benar tercampur merata. Lalu ini istirahatkan, tutup kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, jika sudah 30 menit dibuka lagi tutupnya, aduk kembali untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan yang mengendap. Kemudian ini adonannya saya bagi 2 seperti ini sama rata ya di mangkok yang lebih kecil ukurannya. Kemudian saya bagi 2 warna. Untuk warna sesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini saya gunakan pewarna makanan kuning tua. Ini saya aduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata untuk warna kuningnya, kemudian untuk 1 bagian lagi saya beri pasta dark coklat. Aduk lagi sampai tercampur rata untuk pasta dark coklatnya. Jika sudah, kita bagi 2 dan diberi warna maksudnya. Kemudian siapkan cetakan ya teman-teman. Ini saya gunakan cetakan Tulban mini ukuran yang paling kecil, kurang lebih diameternya 6 cm. Ini tingginya kurang lebih sekitar 2 cm. Jangan lupa olesi dengan margarin. Kita masukkan 1 warna demi 1 warna. Warna coklat, kemudian warna kuning, warna coklat lagi, warna kuning lagi, seperti itu 1 demi 1 sendok. 2 warna saling bergantian, dari mulai warna coklat, kemudian warna kuning lagi, coklat lagi, kemudian kuning lagi, sampai ke atas 3/4 dari cetakan. Jangan sampai kepenuhan ya. Lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, sediakan kukusan yang sudah dididihkan sebelumnya. Dan ketika adonan sudah masuk, ini untuk apinya dikecilkan jadi supaya tidak rusak untuk motifnya dan tidak terbelah. Kukus kurang lebih sekitar 15 menit. Jangan lupa jika tutup kukusan datar, dilapisi dengan kain ya teman-teman. Nah, ini sudah matang.
sangat mengembang dan menul banget. Kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian hasilnya cantik banget seperti ini. Jika mulus dan jika lancar, ini dari satu resep tadi menghasilkan sekitar 15-16 piece ya. Adonan kue seperti ini pas banget buat ide jualan 2000-an. Hasilnya empuk dan lembut banget. Kita lihat hasilnya. Kita copot dari cetakannya seperti ini ya teman-teman, cantik dan menul banget. Kita bisa kemas di mika seperti ini. Dan ini tahannya kurang lebih hanya 2 harian saja ya. Oke teman-teman, itu dia tadi cara buat bolu kukus yang sangat mudah, enak, dan cukup menggunakan 1 butir telur, dan itu pun buatnya cuma diaduk-aduk. Buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel YouTube Dapur Alpiah, saya ucapkan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, ditunggu ya. Bila ada kritik dan saran, silakan boleh dicantumkan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Siapa yang gak tahu dengan kue yang satu ini? Gak akan percaya jika belum pernah mencobanya. Hasilnya gembul, empuk, dan lembut. Meskipun cara buatnya sangat mudah, 1 telur cuma diaduk-aduk saja. Rekomendasi resep yang pas untuk jualan. Bahan-bahan yang digunakan sangat ekonomis. Ini dia brudel energen. Jika kamu suka, silahkan tonton videonya sampai akhir ya. Oke, langkah pertama, siapkan 250-260 air hangat. Kita masukkan 1 bungkus energen rasa vanila. Untuk energen atau rasanya sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian ini diaduk sampai energennya larut dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya sediakan mangkok adonan. Kita tuangkan 150 gram gula pasir, lalu 1 sendok makan penuh margarin atau mentega. Kemudian ini kita masukkan lagi telurnya. Untuk margarin boleh dicairkan ya teman-teman, sesuaikan dengan selera. Kalau saya cukup gunakan di awal seperti ini. Kemudian tambahkan vanili bubuk dan sejemput garam. Untuk vanili boleh di skip jika tidak ada. Lanjut, ini diaduk sampai benar-benar larut, kurang lebih sekitar 1-2 menit sampai adonan menjadi putih dan mengental. Kurang lebih seperti ini, tapi tidak perlu kental putih berjejak ya teman-teman. Jadi cukup larut aja seperti ini. Kemudian masukkan 1 saset susu kental manis. Ini setara dengan 40 gram. Kemudian ini dilarutkan kembali, diaduk lagi sebentar, hanya sampai tercampur merata bersama adonan. Kemudian masukkan larutan energen yang sudah disiapkan tadi bersamaan dengan 250 gram tepung terigu dan 250-260 energen yang sudah dibuat tadi ya. Ini dimasukkannya saling bergantian sambil terus diaduk-aduk. Saya masukkan sebanyak 2 tahap saja seperti ini, sambil terus diaduk-aduk sampai keduanya atau bahan yang dimasukkan habis. Terus aduk-aduk sampai benar-benar dipastikan adonan menjadi licin dan tidak ada bahan yang bergerindil. Jika sudah diaduk masih tetap ada yang bergerindil, supaya hasilnya bagus dan maksimal, ini saya lakukan cara penyaringan. Untuk hasil adonannya disaring seperti ini, dan ini adonannya terlihat cenderung lebih kental ya, supaya nanti motifnya tidak tenggelam dan bagus. Kemudian jika sudah selesai disaring, masukkan ragi instan 1 sendok teh penuh. Kemudian aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata bersama adonan. Jika sudah, kita rapihkan adonannya, tutup, istirahatkan 30 menit.
Jika sudah 30 menit, kemudian kita buka lagi tutupnya. Kita aduk kembali adonannya supaya mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan. Kemudian selanjutnya kita pisahkan 3 sendok makan atau secukupnya di wadah kecil seperti ini untuk buat motifnya. Kemudian kasih warna atau beri warna sesuai selera. Di sini saya menggunakan pewarna kuning tua yang dicampur 2 tetes pewarna hijau muda, jadi menghasilkan kuning kehijau-hijauan seperti ini ya. Jadi warnanya lebih cantik seperti ini. Kemudian yang di wadah kecil saya bagi 2 lagi seperti ini. Satu bagian saya beri pasta dark coklat, aduk sampai merata. Dan satu bagian kecil lagi saya beri pemutih khusus makanan yang sudah dilarutkan dengan sedikit air seperti ini supaya warnanya putihnya tidak buram gitu ya teman-teman. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga, dan yang adonan banyak dimasukkan ke gelas takar. Siapkan cetakan seperti ini. Untuk cetakan teman-teman bebas gunakan apa yang ada di rumah, dan sebelumnya ini sudah diolesi dengan margarin. Nah, selanjutnya tuangkan adonan yang warna kuning tadi ya. Ini seperti biasa, jangan sampai penuh. Hanya kurang lebih sekitar 3/4-nya dari cetakan. Ini cetakannya kecil-kecil, kurang lebih diameternya sekitar 4 cm dan tinggi kurang lebih sekitar 2 cm ya. Ini saya beri motif. Di awal saya semprotkan yang warna coklat seperti ini dengan membentuk garis-garis sebelah dari cetakannya. Kemudian beri titik di bagian atasnya. Lanjut diberi garis-garis lagi mengikuti yang sebelumnya dengan yang warna putih. Kemudian lanjut dicoret seperti ini dengan menggunakan lidi. Lakukan seperti tadi, kita beri garis-garis setengah dari cetakannya dengan yang warna coklat. Beri titik di atasnya, kemudian diulas lagi dengan adonan yang warna putih. Seperti yang terlihat di video ya teman-teman. Untuk caranya mudah banget, simple seperti ini. Lakukan seperti itu sampai dengan selesai semua cetakan yang sudah diberi adonan, diberi motif seperti yang terlihat di video. Nah, ini sudah selesai. Ini ada 10 cetakan. Kemudian kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah mendidih sebelumnya, dan kita set untuk apinya sedang cenderung kecil, karena jika terlalu besar nanti motifnya akan rusak, akan terbelah ya teman-teman. Kukus kurang lebih sekitar 15 menit. Jika menggunakan tutup panci biasa dilapisi dengan kain ya. Nah, ini setelah dikukus 15 menit kemudian hasilnya bagus banget, motifnya cantik, tidak tenggelam dan tidak terbelah seperti ini. Dari satu resep tadi ini menghasilkan 2 kali mengukus, jadi ada sekitar 20 piece seperti ini. Karena ini cetakannya kecil-kecil, jadi bisa sekitar 20 atau 21. Keluarkan semuanya dari cetakannya teman-teman. Ini bagus banget, hasil akhirnya seperti ini, gembul, empuk dan lembut. Oke teman-teman, itu dia tadi cara buat brudel mini kukus dari Energen. Rekomendasi banget buat jualan karena yang digunakan modalnya cukup sedikit, dan terutama buatnya sangat mudah. 1 telur cuma diaduk-aduk saja. Buat teman-teman yang tertarik dengan resepnya silahkan dicoba, dan buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel YouTube Dapur Alfiah, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk video-video menarik lainnya dari saya. Terima kasih, sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, semoga berhasil ya.